Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam pembelajaran agama, Kristen dan Budi Pekerti hari ini ya. Nah anak-anak, hari ini kita ada di materi yang terakhir tentang Allah memberikannya untuk kita ya. Tema besar Allah memberikannya untuk kita di dalam materi kisah Allah dalam hidup saya ya. Kisah Allah di dalam hidup saya. Kira-kira anak-anak, ketika ibu mengatakan materi kisah Allah dalam hidup saya, apa yang termuat di dalam pikiran anak-anak? Kira-kira apa ya kisah Allah dalam hidup saya? Ya, apa yang anak-anak tahu tentang kisah? Ya, apa itu kisah? Cerita, oke. Kejadian, oke ya. Jadi hari ini kita mau belajar ternyata kejadian atau cerita-cerita yang terjadi di dalam hidup kita itu sesungguhnya adalah cerita atau kisahnya Allah. Nah, anak-anak sering kita mendengar kata kisah atau story ya. Bukan story di WA ya, tapi anak-anak sering dengar story. Story itu bahasa Inggrisnya dan artinya kisah ya. Nah, apa itu kisah atau story ya? Kisah atau story menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya cerita tentang kejadian dalam kehidupan seseorang ya. Cerita atau kejadian yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, cerita atau kejadian yang dialami setiap orang ini ya, kisah ini bisa berupa kisah yang bahagia ya. Nah, atau bisa juga kisah yang berupa sedih. Nah, banyak ya kisah sedih anak-anak. Atau misalnya kecewa, atau putus asa, atau kecelakaan, atau kematian. Banyak kisah-kisah ini ya. Sebagai manusia ya, kadang kita ketika dalam menjalani kehidupan, pasti kita semua menginginkan kita mendapati kisah-kisah yang bahagia, kisah-kisah yang menyenangkan. Tapi kalau kisah yang menyedihkan seperti kematian, kehilangan, kecelakaan, pasti setiap kita ketika mengalami pasti kita tidak menginginkannya ya. Tetapi ya hari ini kita mau belajar ya, ketika kita mengalami kisah-kisah ini, bagaimana dengan perasaan kita? Bagaimana dengan tanggapan kita? Bagaimana dengan reaksi kita? Dan bagaimana kita melihat setiap peristiwa ini di dalam kedaulatannya Allah ya. Jadi anak-anak kita mau melihat ya bagaimana kira-kira tanggapan anak-anak ketika anak-anak itu ya, tanggapan perasaan anak-anak ketika anak-anak itu mengalami suatu kejadian yang misalnya sedih ya, atau misalnya kecewa ya, atau misalnya marah, atau misalnya menangis, dan misalnya bahagia atau sukacita ya. Jadi ketika anak-anak mengalami suatu kejadian, bagaimana perasaan anak-anak? Apakah anak-anak itu merasa sedih, merasa kecewa, merasa ingin menangis atau marah, ataukah anak-anak itu merasa bahagia atau sukacita? Nah, seperti yang tadi Ibu Yeni katakan ya, bahwa dalam kehidupan kita itu ya, terkadang kita manusia ya memilih untuk mengalami kisah hidup yang menyenangkan, yang menyukakan hati kita. Bahkan kita berharap semuanya itu baik-baik untuk kita jalani. Ya. Karena kita merasa bahwa seolah-olah hidup kita ini adalah milik kita sendiri dan kita yang berhak mengatur, kita yang berhak menata, ya.
Karena kita tahu bahwa itu kita punya diri, kita yang akan mengalami. Tetapi pertanyaan bagi kita sekalian ya anak-anak, apakah benar seperti yang kita pikirkan? Apakah benar bahwa ini kisah hidup saya, ini cerita saya, maka ini yang harus saya jalani? Maka saya mau marah, itu hak saya. Saya mau kecewa, itu hak saya. Saya mau bahagia, itu hak saya. Apakah benar seperti ini anak-anak pikiran kita? Nah, hari ini ya, tentu jawabannya ketika kita akan mengetahui materi ini, kita akan menjawab tidak ya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya kisah hidup kita itu adalah kisah Allah, maka kita akan menjawab tidak. Bahwa hidup kita ini sesungguhnya bukan hidup milik kita, tetapi sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sehingga seperti pertanyaan tadi yang Ibu tanyakan, apakah benar seperti yang kita pikirkan ketika hidup ini adalah milik kita? Tentunya tidak ya. Mengapa? Karena sebenarnya kisah hidup yang kita jalani ini adalah kisah hidupnya Allah. Ya. Kok kisah hidupnya Allah, Ibu? Ini kan kisah saya yang hidup, saya yang menjalani ya. Anak-anak, mari kita lihat di kitab Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 di sini ya mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja ya. Jadi sesungguhnya hidup yang kita jalani ini adalah kisah Allah, di mana Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Ya, jadi anak-anak hari ini kita tahu ya, kalau anak-anak mengalami suka, mengalami duka, mengalami kecewa, mengalami putus asa, pantaskah anak-anak marah? Pantaskah anak-anak kecewa? Tidak ya. Mengapa? Karena sesungguhnya ya, hidup kita ini apapun itu, kita tahu bahwa semuanya itu adalah kisah Allah dalam hidup kita. Ketika kita tahu bahwa semua ini adalah kisah Allah, akan membuat kita untuk bisa menjalani hidup dengan bersyukur, menjalani hidup dengan penuh sukacita, karena kita tahu apapun kisah yang kita alami ya, itu adalah kisahnya Allah ya. Oleh sebab itu anak-anak, setelah anak-anak tahu bahwa kisah hidup anak-anak adalah kisah Allah, maka apa yang akan anak-anak lakukan dengan hidup anak-anak jika mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan? Ya. Apakah kamu harus marah seperti yang sudah Ibu tanyakan? Ataukah anak-anak harus kecewa? Jawabannya pasti tidak ya. Mengapa? Karena ya, baik kisah sedih, senang, semua adalah kisahnya Allah ya. Jadi semua adalah kisah Allah. Maka apa yang harus kita lakukan bagi hidup kita jikalau kita sudah tahu bahwa seluruh kisah hidup kita adalah kisah Allah? Yang pertama ialah kita akan selalu bersyukur. Dan yang kedua, kita harus tetap percaya pada Tuhan dengan selalu berdoa dan baca firman. Dan dalam kehidupan kita berupayalah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Oke, demikian anak-anak pembelajaran kita, bahwa hari ini kita belajar bahwa ternyata kisah hidup kita itu adalah kisahnya Allah. Ya, semua yang kita alami Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apapun keadaan kita, tetaplah percaya bahwa semua ada dalam
kehendak ada dalam kedaulatannya Allah untuk menuntun kita menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini anak-anak. Kiranya anak-anak mulai hari ini, anak-anak mulai memikirkan satu cerita kisah hidup ya, yang benar-benar kisah itu anak-anak rasakan bahwa ada kisah Allah di dalam hidup anak-anak. Dan kisah itu akan dijadikan cerita untuk menjadi formatif doa kita dan menjadi bahan persiapan samatif kita. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa.